Oke guys, kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu titik stasioner dan jenisnya. Titik stasioner terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama titik maksimum adalah titik tertinggi ketika terjadi perubahan fungsi naik menjadi turun. Saya jelasin satu persatu ya. Untuk yang ini titik maksimum itu adanya di sini. Nah ini kita lihat ini fungsi naik. Kemudian ketika mencapai titik maksimum dia berubah menjadi fungsi turun. Nah itu pengertian dari titik maksimum ya. Titik minimum adalah titik terendah ketika terjadi perubahan fungsi turun menjadi naik. Yang tadinya turun, setelah melewati titik ini dia menjadi naik. Nah ini jenis yang kedua dari titik stasioner. Jenis yang ketiga adalah titik belok. Titik belok tidak ada perubahan naik turun. Dia kalau tadinya naik tetap naik, kalau tadinya turun tetap turun. Seperti contoh ini, dia turun, dari sini turun, ya tetap turun tuh ya. Nah ini titik belok ada di tengah-tengah. Titik belok adalah titik di mana kurva mengalami perubahan kecekungan. Yang berubah bukan naik turunnya, tapi kecekungannya. Cekungnya maksudnya gimana? Yang tadinya cekungnya ke bawah, sekarang tiba-tiba di sini jadi cekung ke atas. Ke atas, ke bawah ya. Karena terjadi perubahan kecekungan, maka titik tersebut adalah titik belok. Satu lagi, titik stasioner itu disebut juga sebagai titik ekstrim. Jadi nanti kalau kalian di soal ketemu kalimat titik ekstrim, itu berarti titik stasioner juga ya. Kemudian apa itu perbedaan antara titik minimum dan maksimum dan titik belok selain tadi penjelasan? Titik minimum dan maksimum itu terjadi ketika turunan pertamanya Y aksen sama dengan 0, sedangkan titik belok itu terjadi ketika turunan keduanya Y double aksen sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menentukan titik minimum dan maksimum? Kita lihat di langkah-langkah ini. Langkah 1, tentukan Y aksen. Setelah mendapatkan Y aksen, kita bikin Y aksennya menjadi sama dengan 0. Dengan demikian, kita akan mendapatkan nilai X. Langkah ketiga, tentukan nilai Y dengan mensubstitusi nilai X yang tadi kita dapat dari step nomor 2. Ya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan satu buah titik di sini yang dinamakan sebagai titik stasioner. Tapi titik stasioner aja nggak cukup. Kita perlu tahu dia minimum atau maksimum. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Tentukan jenis titik stasioner tersebut dengan cek Y double aksen. Kalau Y double aksennya lebih besar dari 0, maka titik tersebut merupakan titik minimum. Kalau Y aksennya lebih kecil dari 0, Y double aksen maksudnya, lebih kecil dari 0, maka titik tersebut adalah titik maksimum. Ya, diceknya dengan cara mensubstitusi nilai nilai X yang kita dapat di sini ke Y double aksen. Nanti saya jelasin di contoh soal. Lanjut lagi, langkah-langkah menentukan titik belok. Kalau tadi langkah-langkah menentukan titik minimum maksimum, kali ini langkah-langkah menentukan titik belok ya. Yang pertama adalah tentukan Y aksen. Yang kedua jelas, tentukan Y double aksen karena syarat dari titik belok adalah Y double aksen sama dengan 0. Ketika kita membuat Y double aksennya sama dengan 0, maka kita mendapatkan sebuah nilai X. Titik belok berupa nilai X dan Y. Dengan demikian, ketika kita sudah mendapatkan nilai X, kita perlu cari nilai Y-nya dengan cara mensubstitusi nilai X yang kita dapat tadi ke fungsi kurvanya. Oke, kita ke contoh soal nomor 1. Yang pertama, tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi ini ya. Jadi fungsinya udah ada. Langkah pertama, tadi saya bilang Y aksen dulu, itu sama dengan turunan dari X kuadrat, itu jadinya 2X. Turunan dari min 2X jadinya min 2, turunan dari 6 itu 0 ya. Jadi kita sudah mendapatkan Y aksen. Langkah kedua kita harus cari nilai X dari Y aksen sama dengan 0. Jadi kita bikin dulu Y aksen sama dengan 0-nya. Kemudian Y aksennya bisa diganti menjadi 2X min 2 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 2, berarti X sama dengan 1. Nah ini langkah kedua. Langkah ketiga kita harus cari nilai Y-nya. Jadi kita harus masukin ke Y. Ya, Y-nya adalah X kuadrat min 2X tambah 6. Kita udah punya X-nya sama dengan 1. Kita coba masukin ke Y biar mendapatkan Y-nya ya. Y sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 ditambah 6. Jadi Y-nya sama dengan 1 kurang 2 min 1 tambah 6, 5 ya. Jadi kita mendapatkan satu buah titik yaitu 1,5. Nah ini adalah titik stasionernya. Tapi jenisnya belum ada. Untuk menentukan jenisnya kita perlu bantuan Y double aksen. Y double aksen itu sama dengan turunan dari Y aksen ya. Yang tadinya Y aksennya, ini saya tulis dulu. Y aksennya itu tadinya 2X min 2. Kalau kita turunin sekali lagi, itu menjadi Y double aksen sama dengan 2. Nah, di sini udah jelas Y double aksennya itu lebih besar dari 0 karena dia tidak mengandung X, dia hanya mengandung angka, jadi kita udah bisa tentuin bahwa dia lebih besar dari 0.
Sesuai ketentuan, jika Y double aksen lebih besar dari 0, maka titik stasionernya adalah berjenis titik minimum. Ya, jadi 1,5 adalah titik stasionernya dan jenisnya adalah minimum. Oke, kemudian dia tidak mempunyai titik belok ya. Yang punya titik belok itu nanti saya kasih contoh di soal nomor 2 ya. Yang punya titik belok itu pasti yang Y double aksennya itu ada X-nya. Ya, jadi kalau nggak ada X-nya kayak gini, dia nggak punya titik belok. Nanti saya contohin di contoh soal nomor 2. Oke, nah ini contoh soal nomor 2. Kita punya Y sama dengan X pangkat 3 min 3 per 2X kuadrat min 6X tambah 1. Kita coba Y aksennya dulu cari ya. Jadi hasilnya 3X pangkat 2. Kemudian 2-nya turun ke bawah jadi min 3X. Kemudian 6-nya diturunin jadi min 6. Satunya habis. Kemudian langkah 2. Langkah 2 kita harus cari Y aksen sama dengan 0. Kita cari nilai X-nya berarti 3X pangkat 2 min 3X min 6 sama dengan 0. Kita coba bagi 3 dulu semua sehingga mendapatkan X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Kita bisa faktorin untuk mendapatkan nilai X-nya. Di sini ada angka 2, di sini angka 1, di sini minus, di sini plus ya. Berarti X sama dengan 2, berarti X sama dengan min 1. Ini langkah kedua guys. Kita udah dapat nilai X-nya. Langkah ketiga kita harus masukin ke Y. Y-nya adalah X pangkat 3 minus 3 per 2 X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 1. Kita coba masukin dulu yang X sama dengan 2 sehingga mendapatkan Y-nya sama dengan 8 dikurangi 4 bagi 2 itu 2 ya. 4 bagi 2, 2 kali 3, 6. Kemudian di sini min 12, kemudian tambah 1. Jadi hasilnya Y-nya sama dengan 2 min 10 min 9. Oke, dah. Nah, dari sini kita mendapatkan satu buah titik yaitu 2, min 9 dan ini titik stasioner yang pertama. Kemudian yang X sama dengan min 1. X sama dengan min 1 berarti Y-nya sama dengan min 1 dikurang 3 per 2 ditambah 6 ditambah 1 ya. Jadi hasilnya adalah 7, 6 kurangi 1,5 itu 4,5 ya. 4,5 itu berarti 9 per 2. Jadi kita punya titik yang kedua yaitu min 1,9 per 2. Nah ini titik stasioner yang kedua. Tinggal ditentuin mana yang positif, mana yang maksimum, mana yang minimum ya. Langkah selanjutnya kita perlu Y double aksen. Y double aksennya adalah turunan dari Y aksen. Y aksennya tadinya 3X kuadrat jadinya 6X. Terus min 3X-nya jadi min 3. Kemudian min 6-nya jadi habis. Nah, setelah sampai sini kita coba masukin X-nya lagi. Kita tadi dapat nilai X-nya 2 ya. Ada yang X sama dengan 2, ada yang X sama dengan min 1. Untuk yang 2 dulu kita coba masukin ke Y double aksen. Sama dengan 6 kali 2 kurang 3. Jadi, salah, tulis guys, kurungnya gini ya. 6 kali 2 kurang 3. Jadi hasilnya 12 kurang 3, 9 ya. 9 itu lebih besar dari 0 kan? Karena 9 itu lebih besar dari 0, berarti kita tahu Y double aksennya lebih besar dari 0, berarti ini titik minimum. Kemudian untuk yang ini sebenarnya nggak usah dicari lagi ya. Kalau yang satu minimum pasti yang satu lagi maksimum. Tapi nggak apa-apa, kita coba cari aja. Min 1 min 3, berarti hasilnya adalah min 9. Ini berarti lebih kecil dari 0, berarti titiknya adalah titik maksimum. Gitu guys. Jadi kita punya kesimpulan titik stasionernya untuk yang 2 adalah 2, min 9 dan dia berjenisnya apa tadi? Minimum. Sedangkan untuk yang min 1 per 2 ini jenisnya adalah maksimum. Nah, itu untuk titik stasioner maksimum dan minimum. Tapi kita tahu titik stasioner itu ada satu tipe lagi ya. Satu tipe lagi di mana namanya titik belok. Titik belok itu syaratnya ya double aksen harus sama dengan 0. Nah, ini kita juga harus cari kalau dia tanyanya titik stasioner. Karena titik stasioner ada 3 jenis, semuanya harus dicari. Tapi kalau dia cuma tanya titik minimum ya kamu cuma cari yang minimum aja. Kalau dia cuma tanya titik maksimum ya cuma maksimum aja. Nah, ya double aksennya sama dengan 0, itu berarti 6X kurang 3 harus sama dengan 0. Berarti 6X sama dengan 3, berarti X sama dengan setengah. Nah, setelah kita mendapatkan setengah, kita coba cari Y-nya ya. Dengan cara masukin ke Y. Y itu sama dengan X pangkat 3 minus 3 per 2 X pangkat 2, kemudian min 6X tambah 1. Kita coba masukin X-nya sama dengan setengah, berarti Y sama dengan setengah pangkat 3, berarti jadi 1/8.
dikurang setengah pangkat 2 seperempat berarti 3/8 dikurangi 6 kali setengah 3 tambah 1 berarti Y sama dengan minus 2/8 dikurang 2 berarti Y sama dengan minus 2/4 guys, minus 2/4. Nah jadi kita punya satu buah titik lagi yang namanya setengah, min 2/4, di mana titik ini adalah sebuah titik belok. Nah, jadi semuanya udah kecari ini, ada titik beloknya, kemudian ada titik maksimumnya, kemudian ada titik minimumnya, kayak gitu guys. Oke, yang selanjutnya ada juga soal yang dibalik kayak gini. Jika titik stasioner dari fungsi ini adalah 1,10, tentukan nilai B dan C. Oke, pertama kali kita tahu bahwa 1,10 adalah X, Y. Jadi kita boleh masukin dulu X-nya ke sini, Y-nya ke sini ya. Jadi 10 sama dengan 2 buka kurung 1 pangkat 2 jadi 1 dikurangi B kali 1 ya tetap 1 ditambah C. Ya, jadi sama dengan 10. Ini 2 min B plus C ya, 2-nya pindahin ke kiri jadi 8 sama dengan min B plus C. Oke, kita udah dapat persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua bakal didapat dari Y aksen guys. Hah? Kenapa pakai Y aksen? Ya, karena dia ada ngomong titik stasioner. Kita tahu titik stasioner itu langkah pertama harus Y aksen. Y aksennya berarti sama dengan 4X minus B guys. C-nya habis ya. Dan kalau dia udah dapat titik stasioner 1,10 artinya kita Y aksen sama dengan 0 dulu ya, karena titik stasioner itu syaratnya Y aksen sama dengan 0. Kemudian kita bisa tulis 4X min B sama dengan 0. Nah kali ini kan soalnya dibalik, udah dikasih tahu kan X-nya. X-nya berapa? Oh X-nya udah dapat nih 1 bertindak sebagai titik stasioner, berarti boleh kita masukin ke sini 4 kali 1 min B itu sama dengan 0, min B sama dengan min 4, kita mendapatkan B-nya sama dengan 4. Nah udah dapat B-nya sama dengan 4, masukin sini, jadi 8 sama dengan min 4 ditambah C, berarti C-nya adalah 12. Dengan demikian kita mendapatkan nilai B dan C. Kebetulan pertanyaannya tentukan nilai B dan C. Berarti udah selesai. Ya segitu dulu video kita hari ini. Nanti kita lanjutin lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Dadah.